SMP Seminari Betel Jakarta. Saat ini saya akan menjelaskan kepada Anda mengenai penafsiran Alkitab. Sebelum kita lanjut, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe di bawah. Penafsiran atau disebut juga hermeneutik adalah sebagai prinsip-prinsip dan metode-metode dalam menafsirkan dan memahami makna dalam teks Alkitab. Mengapa kita perlu menafsirkan Alkitab? Bukankah dengan membacanya saja kita sudah memahaminya? Seberapa pentingkah penafsiran Alkitab bagi kehidupan kita? Suatu hari, ada seorang Ethiopia, seorang sida-sida, pembesar, dan kepala pemendaharaan Sri Kandake, Ratu Negeri Ethiopia yang pergi ke Yerusalem untuk beribadah. Sekarang, orang itu sedang dalam perjalanan pulang dan duduk dalam keretanya sambil membaca kitab Nabi Yesaya. Lalu, kata Roh kepada Filipus, "Pergilah ke situ dan dekatilah kereta itu." Filipus segera ke situ dan mendengar sida-sida itu sedang membaca kitab Nabi Yesaya. Kata Filipus, "Mengertikah Tuan apa yang Tuan baca itu?" Jawabnya, "Bagaimanakah aku dapat mengerti kalau tidak ada yang membimbing aku?" Lalu ia meminta Filipus naik dan duduk di sampingnya. Dari cerita sida-sida dari Ethiopia, kita dapat mengambil kesimpulan bahwa orang Ethiopia tersebut tidak serta-merta dapat menangkap makna dari kitab Yesaya. Kedua, melalui Filipus, ia mendapat bimbingan agar dapat memahami isi Alkitab dengan baik. Pertama, penafsiran penting untuk memahami dan mengajarkan Alkitab dengan benar. Kedua, penafsiran Alkitab penting sebagai langkah berikutnya sebagai observasi. Ketiga, penafsiran Alkitab penting untuk dapat menerapkan dengan benar. Tanpa hermeneutika, kita akan melompat dan melewatkan hal-hal yang vital dalam telaah Alkitab. Ada 3 hal yang harus kita lakukan dalam hermeneutika. Pertama adalah observasi, yaitu kita menanyakan apakah yang dikatakan Alkitab. Kedua, interpretasi, yaitu mengajukan pertanyaan apakah artinya. Terakhir adalah penerapan, bagaimana kita menerapkannya dalam kehidupan kita. Interpretasi mungkin adalah langkah yang paling sulit. Mempersingkat telaah Alkitab dapat menyebabkan kesalahan yang fatal dan hasil yang tidak benar. 2 Korintus 4 ayat 2 mengatakan beberapa orang dengan sengaja memasukkan firman Tuhan. 2 Petrus 3 ayat 16 beberapa orang memutarbalikkan kitab suci hingga membinasakan diri mereka sendiri. Pada masa sekarang, kita dapat melihat adanya peningkatan besar dalam mempelajari Alkitab secara informal. Banyak kelompok kecil bertemu setiap minggu di rumah-rumah atau di gereja-gereja untuk mendiskusikan Alkitab, apa artinya dan bagaimana penerapannya. Beberapa orang pasti memiliki pemahaman yang berbeda. Beberapa orang mungkin berkata, "Bagi saya, ayat ini berarti begini," dan lainnya, "Bagi saya, ayat ini bukan begitu, tetapi begini." Ada tafsiran-tafsiran yang saling bertentangan dari banyak ayat. Salah satunya dalam Yohanes 10 ayat 28, "Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku." Seseorang membaca Yohanes 10 ayat 28 dan memahami ayat tersebut sebagai pengajaran tentang jaminan abadi. Yang lain membaca ayat yang sama dengan menjelaskan bahwa meskipun tidak ada seorang dapat merebut seorang Kristen dari tangan Tuhan, orang percaya tersebut mungkin memisahkan dirinya dari tangan Tuhan dengan cara terus-menerus berbuat dosa. Dalam melakukan pendekatan terhadap Alkitab, banyak orang melompat dari observasi langsung menuju aplikasi,
Melompat langkah penting interpretasi, hal ini tidak benar karena secara logis observasi diikuti dengan interpretasi. Tujuan pemahaman Alkitab bukan hanya menentukan apa yang dikatakan Alkitab dan apa artinya, tetapi justru untuk dapat menerapkannya di dalam kehidupan kita. Jika kita gagal menerapkan kitab suci di dalam hidup kita, berarti kita mengakhiri seluruh proses dan belum menyelesaikan apa yang Allah ingin untuk kita lakukan. Tujuan sejati pemahaman Alkitab adalah penyesuaian hati, bukan hanya pemahaman di pikiran. Hanya dengan cara inilah orang percaya dapat mengalami pertumbuhan rohani. 2 Timotius 3 ayat 16. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. 1 Petrus 2 ayat 2. Dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan. Berusaha menentukan arti sesungguhnya dari suatu ayat adalah sebuah tantangan intelektual dan tantangan rohani yang sangat menantang. Masalah-masalah yang dihadapi dalam penafsiran Alkitab. Pertama adalah waktu atau kronologis, kedua adalah ruang atau geografis, ketiga adalah budaya atau kultural, keempat adalah bahasa atau linguistik, terakhir adalah penulisan atau sastra. Karena adanya kesenjangan waktu yang sangat luas di antara kita dengan para penulis dan pembaca Alkitab mula-mula. Karena kita tidak berada di sana, kita tidak bisa berbicara dengan para penulisnya dan para pendengar serta para pembaca pertama untuk dapat secara langsung menyingkapkan arti dari apa yang mereka tuliskan. Kesenjangan ruang atau geografis. Sebagian besar pembaca Alkitab zaman ini tinggal ribuan mil dari negara-negara di mana kejadian-kejadian di dalam Alkitab terjadi. Timur Tengah, Mesir, dan negara-negara Mediterania selatan dari Eropa masa kini adalah tempat-tempat di mana orang-orang yang disebutkan di dalam Alkitab tinggal dan melakukan perjalanan. Kesenjangan budaya atau kultural. Terdapat perbedaan besar antara cara orang-orang yang tinggal di dunia barat melakukan sesuatu dan berpikir dengan cara orang-orang yang tinggal di dunia timur hidup dan berpikir. Oleh karena itu, penting untuk mengetahui budaya dan kebiasaan-kebiasaan orang-orang di zaman Alkitab. Interpretasi yang salah sering dikarenakan ketidaktahuan akan kebiasaan-kebiasaan ini. Selain kesenjangan waktu, ruang, dan kebiasaan, terdapat juga kesenjangan bahasa. Bahasa-bahasa yang digunakan untuk menulis Alkitab adalah Ibrani, Aram, dan Yunani yang mempunyai beberapa ketidaklaziman yang tidak dikenal dalam bahasa Inggris. Sebagai contoh, bahasa Ibrani dan Aram dari manuskrip-manuskrip asli Perjanjian Lama hanya menuliskan huruf-huruf konsonan. Huruf-huruf vokal sudah dipahami sehingga tidak dituliskan. Meskipun beberapa ratus tahun kemudian, yaitu sekitar tahun 900 Masehi, para Masoret mengisikan huruf-huruf vokalnya. Selain itu, bahasa Ibrani dan Aram dibaca dari kanan ke kiri, bukan seperti hal umumnya, yaitu dari kiri ke kanan. Kesenjangan penulisan atau pustaka. Ada sebuah fakta bahwa terdapat kurang lebih 40 orang yang menulis kitab-kitab di Alkitab yang memiliki gaya penulisan berbeda. Selain itu, terdapat perbedaan-perbedaan antara gaya dan bentuk penulisan di zaman Alkitab dengan gaya dan bentuk penulisan di zaman sekarang, sehingga kadang-kadang menimbulkan kesulitan bagi para penafsir Alkitab. Kata hermeneutik berasal dari bahasa Yunani yaitu hermeneo dan kata bandanya adalah hermenia. Kata hermeneutik
merujuk kepada Hermes, yaitu dewa pembawa pesan yang kakinya bersayap dalam mitologi Yunani. Hermes bertanggung jawab untuk mengubah hal-hal yang berada di luar jangkauan pemahaman manusia menjadi bentuk yang dapat ditangkap oleh inteligensi manusia. Hermes disebut-sebut sebagai penemu bahasa dan tulisan dan merupakan dewa bahasa dan sastra. Ia adalah penerjemah bagi para dewa dan terutama bagi ayahnya, yaitu Dewa Zeus. Dari ke-19 kali kemunculan kata Hermeneuo dan Hermenia di dalam Perjanjian Baru, kata-kata ini lebih sering digunakan dalam pengertian menerjemahkan. Yohanes 1 ayat 42. Ia membawa kepada Yesus. Yesus memandang dia dan berkata, "Engkau Simon, anak Yohanes, engkau akan dinamakan Kefas," artinya Petrus. Kata artinya diterjemahkan dari kata Yunani, yaitu hermeneuo. Hermeneutik adalah ilmu dan seni di mana makna dari suatu tulisan Alkitab ditentukan. Hermeneutik, ilmu dan seni yang digunakan untuk menentukan makna dari suatu tulisan Alkitab. Eksegesis, penentuan makna dari suatu tulisan Alkitab dalam konteks historis dan kepustakaannya. Eksposisi, penyampaian makna dan tulisan bersamaan dengan relevansinya dengan para pendengar masa kini. Homiletik, ilmu dan seni yang digunakan untuk menyampaikan makna dan relevansi dari suatu tulisan Alkitab dalam susunan khotbah. Pedagogi, ilmu dan seni di mana makna dan relevansi tulisan Alkitab disampaikan dalam situasi pengajaran. Tidak seorang pun dapat memahami sepenuhnya makna Alkitab kecuali jika ia telah lahir baru. 2 Korintus 4 ayat 4. Orang-orang yang belum diselamatkan buta secara rohani. Efesus 2 ayat 1. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. 1 Korintus 2 ayat 14. Tetapi manusia duniawi tidak menerima apa yang berasal dari Roh Allah, karena hal itu baginya adalah suatu kebodohan, dan ia tidak dapat memahaminya sebab hal itu hanya dinilai secara rohani. Apakah ini berarti orang yang belum diselamatkan tidak memahami kata-kata dalam kitab suci? Tidak. Justru ini berarti bahwa orang tersebut tidak mempunyai kapasitas rohani untuk menyambut dan menyesuaikan kebenaran-kebenaran rohani yang terkandung dalam Alkitab. Martin Luther mengatakan orang yang belum lahir baru dapat memahami tata bahasa dari Yohanes 3 ayat 16, tetapi mereka tidak bertindak atas dasar fakta-fakta itu. Tambahan, orang-orang yang belum diselamatkan tidak menyambut kebenaran kitab suci. Kebenaran itu menyerang keberdosaan mereka. Peran Roh Kudus. Roh Kudus memimpin kepada seluruh kebenaran. Tempat Roh Kudus dalam menginterpretasikan Alkitab berarti bahwa dalam keadaan normal, berarti bahwa Alkitab diberikan untuk dapat dimengerti oleh semua orang percaya. Thanks for watching. Please like and subscribe.